Shalom. Coba lihat sebelahnya. Wah, sudah selesai liburan nih. Oke. Yes. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan lanjutkan apa yang kita sudah dengar dari minggu lalu. Jadi kalau yang belum dengar, ini lanjutan. Jadi kita bisa pelajari di YouTube ya, di Abba Love Kelapa Gading, supaya kita bisa mengerti pendahuluan dari sesi ini, yaitu spiritual disiplin yang kedua. Ya, kita sudah belajar yang pertama, kebanyakan tentang disiplin keterlibatan. Jadi ada dua jenis disiplin rohani. Pertama, keterlibatan, itu plug in, di mana kita connect sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Sama disiplin plug out yang hari ini kita banyak belajar, menjauhkan diri dari dunia dan keakuan kita. Ya, kita akan lanjut, ada disiplin keterlibatan yang belum sempat kita bahas. Sekarang kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemuritan dengan intensional. Ya, ini disiplin yang prinsip sekali dan penting sekali. Bagaimanapun gereja kita punya visi menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati ya. Tapi maaf ya, kita semua harus berani mengaku jujur, enggak sampai 25% di jemaat kita ini hidup di pemuritan. Arti belum sampai pemuritan. Kita sudah berkomsel tapi belum sampai ke pemuritan. Artinya apa? Biasa komsel itu bicara pastoral ya, kita caring, fellowship, udah oke. Tapi untuk kedalaman, ke pribadi-pribadi, itu bicara pemuritan. Jadi biasanya PAPKS-nya belum hidupi pemuritan, nanti ngalir ke anggota komselnya juga belum hidupi pemuritan. Mari kita akan lihat ayatnya dahulu di dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama ya. Dia Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau kita pelajari di sini, pemuritan yang benar harus Kristus yang diberitakan, bukan dirinya pemurid. Ya, semua harus dibawa kepada Kristus. Lalu apa caranya? Dinasehati. Nah ya, gak semua orang siap dinasehati, tapi kalau di pemuritan kita pasti berani menasehati, mengajari, memimpin sampai sempurna dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, ini kuusahakan. Artinya apa? Memang gak gampang. Kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga. Jadi saudara yang terkasih, saya yakin gak ada satupun orang yang bisa bertumbuh dengan baik rohaninya tanpa bicara pemuritan. Kenapa? Cenderung kita adalah hidupnya independen. Orang yang independen adalah apa? Hidup gua yang ngatur, terserah gua. Kira-kira begitulah bahasanya. Jadi buat orang lain intervensi masuk dirinya, kalau dia gak izinkan, dia gak akan mau. Dia akan mau hidupnya diatur diri sendiri. Dia tidak mau orang lain ikut campur. Akibatnya apa? Kita pun kalau salah gak ada yang kasih tahu. Kita pun kalau masuk jurang pun gak ada yang ngerem saudara. Akibatnya hidup kita sangat berbahaya saudara. Bagaimanapun kita ditetapkan Tuhan hidup di dalam keluarga rohani, hidup di dalam pemuritan. Makanya Paulus berkata kita harus memuridkan orang dengan intensional. Intensional artinya disengaja. Jadi kalau Bapak Ibu pemuritan ya seenggak-enggaknya Bapak Ibu punya jadwal yang tetap ya dalam memuridkan orang. Supaya intensional artinya disengaja. Ya kita sepakat lah. Ya, kalau udah pemuritan, saya percaya kita akan belajar hidup kita terbuka. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan disiplin berikutnya adalah, nah disinilah levelnya orang yang sudah masuk pemuritan dengan benar. Dia berani mengakui kalau dia jatuh. Bahkan sebelum jatuh pun kalau bisa dia berani mengakui sedang diserang, mengalami pencobaan. Kan gak nunggu orang jatuh kalau bisa ya. Kalau bisa sedang digoda, sedang diserang, dia berani cerita ke pemuridnya. Pak doain saya lagi diserang nih, saya kok enggak jatuh nih saya. Pikiran saya udah kacau nih, tolong doakan saya. Nah inilah level orang yang mau terbuka. Kita baca yuk Yakobus 5 ayat 16 dari versi TSI. Yuk 2, 3. Karena itu saya mendorong kalian semua untuk membuka hati kepada teman seimanmu dan
saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu terhadap Tuhan. Supaya kita bisa saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Jadi kalau pemuritan yang sudah dalam, yang sudah terbuka, ada satu tanda yang penting, kita berani apa adanya, jujur. Kita punya rasa aman. Rasa aman perlu dibangun. Enggak semua orang kenalan punya rasa aman sama orang yang dia baru kenal, bukan? Tapi kalau sudah kenal banget dan sudah punya komitmen, kita saling berjaga satu sama lain, kita punya rasa aman. Artinya apa? Kalau saya cerita, kamu gak akan mempermalukan saya. Saya gak akan juga takut dipermalukan. Saya mau jadi diri saya apa adanya. Saya mau cerita. Termasuk apa? Mengakui dosa. Dikatakan kalau kamu sudah dalam Tuhan, kamu bisa saling mengakui pelanggaran-pelanggaranmu. Rasa aman ini yang paling mahal dalam kehidupan kita sebagai gereja. Banyak orang gak punya rasa aman untuk apa adanya. Kalau saya cerita, orang mandang saya apa, Pak? Orang bisa remehkan saya, orang bisa tolak saya. Jadi rasa aman ini paling mahal, Saudara. Ya, suami istri aja belum tentu suami berani mengakui pelanggarannya terhadap istrinya. Misalnya dia jatuh dalam dosa, berani gak cerita sama istrinya? Enggak semua suami berani. Istri saya masih ngamuk, Pak. Istri juga berani gak cerita kalau dia melakukan pelanggaran sama suaminya. Dia berani gak cerita? Enggak semua Bapak Ibu. Makanya di dalam gereja ya kita harus belajar punya komunitas yang disebut pemuritan. Ya, kita baru ngobrol-ngobrol sama orang tua dengan anak remajanya. Lalu saya tanya sama anak remajanya, kamu lebih berani cerita apa adanya sama papa mamamu atau sama pemuridmu di youth? Terus ya ini kebanyakan Bapak Ibu dalam pengalaman kita mengcover youth kita, anak youth kita lebih berani cerita sama pemuridnya di youth daripada cerita apa adanya sama papa mamanya. Terus saya tanya, kenapa kamu gak berani cerita sama papa mama? Ya belum apa-apa langsung dimarahin pasti. Pasti diomelin. Udah cerewetnya gak tahan lah mama mah. Ya, mendingan saya cerita sama pemurid saya Kak. Nah ini kan tantangan saudara ya. Karena keluarga jasmani belum tentu punya kualitas. Bahkan keluarga rohaninya malah bisa gitu ya. Tapi gak apa-apa. Anyway anak kita punya orang yang dimana dia bisa cerita kan. Itu udah bagus. Dan kita bisa kolaborasi sama pemuridnya, betul nggak? Orang tua sama pemuridnya sebenarnya apa? Kita bisa tahu juga kalau ada masukan bagi kita keluarga. Saya banyak menjembatani bagaimana pemimpin-pemimpin youth kita juga mau curhat. Kak, ini anaknya jemaat loh Kak, boleh nggak kakak kasih tahu sama bapaknya, sama orang tuanya ini. Anaknya di jemaat ini ada problem gitu ya. Belum tentu papa mama tahu, papa mamanya ya. Kita bisa memberitahu, mendekatkan supaya apa ada breakthrough lah orang tua anak. Jadi mengaku apa adanya termasuk melanggar itu sesuatu tanda komunitas sejati. Nah bisakah keluarga kita jadi komunitas sejati? Perlu dibangun. Belum tentu suami berani sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak. Nah itu yang terjadi atau anak sama orang tua ya. Jadi kita mau belajar hubungan yang seperti itu perlu disiplin. Coba tingkatkan hubungan pemuritanmu sampai tingkat kamu punya rasa aman seperti ini. Baru pemuritanmu berkualitas. Kenapa? Karena hidup dalam terang ini prakteknya ini. Hidup otentik, hidup akuntabilitas. Kalau enggak banyak kegelapan yang iblis taruh dalam hidup kita dan itu membuat kita bisa jatuh tanpa kita sadar. Karena enggak ada yang ngasih tahu dan enggak ada yang memang tahu masalah itu dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu jangan heran hari-hari ini kalau kita lebih sering dengar ada hamba Tuhan jatuh dalam dosa, mana tahu kaget-kaget semua. Kenapa? Karena selama ini banyak hidup kita munafik. Kita tidak akan pernah kasih tahu kelemahan kita kepada siapapun. Akibatnya ya orang gak ada yang tahu kelemahan itu dan jatuh dalam dosa yang kita tidak bisa rem. Lalu dikatakan di sini kalau kamu ngaku dosa sama sesamamu atau ngaku pelanggaranmu, kamu akan diampuni dan disembuhkan. Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau kita jatuh dalam dosa otomatis semua kita ngaku sama Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan diampuni bukan? Amin. Tuhan pasti mengampuni. Kalau kamu jatuh lagi gimana? Ya diampuni lagi. Terus kalau jatuh-jatuh lagi gimana? Ya diampuni lagi. Problemnya kenapa jatuh lagi kan? Problemnya karena kamu sudah diampuni tapi belum disembuhkan. Kamu masih kumat lagi, jatuh lagi, belum sembuh namanya. Makanya cara Tuhan bukan cuma ngaku sama Tuhan, kamu ngaku sama keluargamu juga dalam Tuhan.
yaitu komunitasmu. Di mana kamu akan disembuhkan. Tepok sebelahnya, kalau masih kumat-kumat berarti belum sembuh katakan. Kalau masih yang kumat-kumat belum sembuh. Ya diampuni pasti, tapi masalahnya jatuh lagi. Makanya harus sembuh. Caranya apa? Enggak cukup sama Tuhan. Dia perlu berani cerita sama saudara seimannya atau pemuridnya. Di mana pemuridnya akan menjaga dia. Justru di area kita susah menang yang secara pribadi kebiasaan buruk kita butuh ada orang lain yang tolong kita. Satu kali saya mengcover anak youth kita yang sedang masalah di dosa masturbasi. Dia jatuh bangun terikat sekali. Lalu saya panggil, saya layani. Saya tanya kenapa kamu begitu, latar belakangmu apa, ternyata punya problem sama orang tuanya, yaitu termasuk celah di mana dia akan jatuh di kenajisan karena luka sama orang tua. Lalu kita layani, beresin, tapi saya bilang begini, anyway kamu pasti suatu kali akan diserang dan akan digoda jatuh lagi, oke? Walaupun kita udah layani ya, kita bikin komitmen saya bilang. Apa? Kalau kamu suatu kali diserang, jangan sampai jatuh. Kalau boleh kamu ngaku langsung sama saya. Sebelum jatuh ya, supaya kamu ada jalan kemenangan. Kalau kamu ngaku dosa setelah jatuh ya pasti sih. Tapi kan gak pernah menang kalau gitu. Mendingan kamu ngaku sebelum jatuh supaya kamu pernah tahu gimana menang. Cara menang. Oke, sepakat gak? Jangan malu. Saya bilang jangan malu, it's okay, kita terima. Kita ngerti kamu pasti digoda lagi. Boleh? Oke, saya mau tanya sekarang. Kamu kalau diserang tuh waktu-waktu seperti apa? Biasanya malam Kak, malam. Terus malam itu ngapain? Ya biasanya lagi bete, lagi kesel sama mama, lagi kesel sama orang lah. Lagi kesel itu, waduh godaan pikiran kacau Kak. Terus ngapain? Ya buka laptop, buka gadget, terus ngeliat pornografi. Oke saya bilang. Sekarang boleh nggak kalau kamu sampai kejadian itu diulang lagi, kan nggak tiap hari kan? Iya nggak tiap hari sih. Kamu langsung telepon saya. Kalau kamu WA saya belum tentu baca soalnya. Nah telat kamu jatuh, kamu langsung telepon saya ya. Tapi malam loh Kak, Kakak airplane mode nggak? Enggak lah saya kalau gitu gara-gara jaga kamu saya nggak airplane mode saya bilang. Biar airplane mode nggak? Enggak lah saya kalau gitu gara-gara jaga kamu saya nggak airplane mode saya bilang. Biar kamu bisa telepon saya dengar ya. Oke, tapi kalau diganggu malam-malam jangan marah ya. Enggak, janji. Udah. Satu hari jam 1 pagi telepon bunyi. Saya buka, wah orangnya itu. Saya langsung telepon. Posisi di mana bro? Posisi lagi mau jatuh nih Kak. Waduh. Di depanmu ada apa? Ada laptop. Lagi lihat? Iya lagi lihat itu. Boleh gak dimatiin laptopnya? Saya bilang. Matiin ya, matiin. Buka Alkitab sekarang ya. Oke. Baca ayat ini ya, baca. Baca yang keras dong, baca. Confess, ganti namanya dengan kamu. Oke, sebutin. Sekitar 15 menit saya doain, saya bimbing dia. Terus dia bilang, sekarang gimana kamu? Wah udah tenang Kak, udah menang Kak. Terus mau ngapain? Ya mau tidur lah Kak, udah ngantuk nih. Ya, oke. Berarti menang loh hari ini loh, bener gak? Iya menang, jarang-jarang Kak, baru kali ini menang, biasa sih jatuh. Oke, kamu hari ini pun pernah ngalami jalan kemenangan. Nanti lain kali kamu lakukan itu sampai satu kali you can handle by yourself. Kamu bisa atasi sendiri. Kenapa? Udah ngerti caranya kan? Baca firman, tolak itu. Jadi akhirnya dia berkemenangan secara tetap, artinya dia gak pernah jatuh lagi. Tapi kan ada proses ditemenin di pemuritan untuk dia berani mengaku dan akhirnya menang kan gitu. Nah ini di level begini nih setiap orang tuh butuh sebetulnya. Cuma problemnya Bapak Ibu berani ngaku sama siapa gitu loh. Mau terbuka sama siapa, itulah yang disebut pemuritan. Pemurid itu levelnya udah dalam, bukan cuma permukaan, cuma fellowship, tapi bicara otentik, akuntabilitas. Nah justru semua orang sebetulnya butuh ini. Karena gak mungkin kita kuat-kuat hebat-hebat semua, karena pasti ada masa-masa kita lemah ya. Masa-masa kita sedang ditembak iblis dan kita bisa kalah gitu. Jadi disinilah Tuhan tempatkan satu komunitas untuk dipulihkan dan disembuhkan. Tepok sebelahnya, harus sampai sembuh ya, gak cuma diampuni. Katakan sebelahnya ya, harus sampai sembuh, menang ya. Bukan cuma jatuh diampuni kan. Oke, pasti bisa kalau kita mau, amin. Nih yang berikutnya masuk kepada disiplin-disiplin keterlibatan lainnya. Ini daftar saja tapi kita bisa cek. Pertama bersyafaat dan bersaksi, artinya apa? Kita dalam hidup pasti ada orang-orang di Tuhan kasih
yang belum bertobat. Misalnya orang tua belum bertobat, adik belum bertobat, ya sahabat baik belum bertobat. Inilah orang-orang yang kita mesti bersyafaat. Syafaatin, doain dan bersaksi pada kesempatan yang tepat ya. Kita doa bersaksi sampai harinya kita akan menuai kemenangan pertobatan dia. Ya, saya lakukan ini buat keluarga saya. Semua keluarga saya sekarang udah bertobat, tapi bertahun-tahun saya lakukan bersyafaat bersaksi sampai mereka semua dimenangkan ya. Ini peperangan rohani. Oke, berikutnya apa? Disiplin beribadah dan berkomunitas. Kita belajar juga tertanam di ibadah ini, berkomunitas juga. Ya, banyak orang yang nggak mau tertanam ya. Kita sejak pandemi belajar jajan-jajan lewat YouTube, betul nggak saudara? Padahal khotbah hari Minggu yang kita ada aja nih, kalau kita dalemin aja ini luar biasa loh saudara. Tapi banyak orang jajan khotbah yang dia sukai saudara. Padahal Tuhan mau dia belajar taat sebetulnya. Bukan belajar cuma dengar-dengar khotbah aja kan. Beribadah dan berkomunitas. Yang berikutnya melayani. Ya, kalau kita sudah dalam keluarga Allah, kita juga melayani dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa sharingkan ini di Komsel. Disiplin mana yang Bapak Ibu butuhkan sesuai kondisinya. Sekarang kita akan masuk bagian yang lebih tough. Yaitu apa? Yang menyangkal diri. Menyangkal diri atau plug out dari kehidupan dunia dan keakuan ya. Kita mulai dengan satu disiplin yang penting yang disebut menyendiri. Disiplin ketenangan. Di dunia yang serba sibuk ya, disiplin ini sangat dibutuhkan ya. Apa yang kita bisa lihat dalam kesibukan Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 14 ayat 23, mari baca bersama, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Berarti dia habis sibuk pelayanan ya. Orang banyak semua selesai pulang. Lalu Yesus ambil waktu cari waktu sama Bapaknya. Dia bicara sama Bapa Surgawinya. Berdoa seorang diri. Jadi Bapak Ibu di tengah kesibukan kita apakah kita punya waktu tenang connect sama Tuhan. Masuklah kepada kamarmu yang dan jumpai kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, private room ya, itu secret room, privacy kamu sama Tuhan. Nah saya sendiri yakin semua kita pasti butuh itu di tengah kesibukan kita. Ada yang ngambilnya pagi, ada yang ngambilnya malam, terserah. Kadang di waktu jam kerja, waktu lunch time itu Bapak Ibu gak usah keluar makan. Bapak Ibu di kantormu, di meja kerjamu semua pada keluar makan. Kamu sendirian ambil waktu doa sebentar. Apa yang dilakukan yang minggu lalu kita bahas jurnal. Bapak Ibu jurnal, Tuhan curhat sama Tuhan. Saya lagi gini Tuhan, Tuhan mau bicara apa sama saya? Jurnal, tenang, ambil waktu teduh, Tuhan pasti bicara sama kamu. Nah Bapak catat, Ibu catat semua. Nah inilah disiplin penting, menyendiri, sabat. Sehari-hari bisa dilakukan, tapi kalau seminggu ya ambil waktu khusus ya. Kadang Sabtu, kadang Minggu ya. Semua kita pasti punya me time Bapak Ibu. Tapi masalahnya me time Bapak Ibu digunakan untuk apa? Coba tanya sebelahnya, me time-nya biasa ngapain? Punya me time kan? Kan gak semua sibuk sampai amit-amit lah ya. Sibuknya minta ampun gak ada me time. Gak mungkin lah ya, semua pasti punya me time. Me time-nya ngapain? Nonton, sosmed, main game, traveling, kuliner, apa me time-nya ngapain? Pernah gak me time-nya ambil waktu sabat sama Tuhan, tenang sama Tuhan? Me time seperti itu berkualitas Bapak Ibu. Memang pasti ada waktu family time ya, tapi jangan cuma ya yang dunia aja gitu loh. Ambil waktu sama Tuhan saudara. Kalau engkau me time-nya sama Tuhan, engkau punya God's time juga ya. Connect sama Tuhan dan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Luar biasa, kita bisa tenang saudara. Me time dengan nonton ya cuma sesaat sih. Me time dengan makan enak ya sesaat puas senang. Tapi gak akan bertahan lama ya. Kadang-kala Bapak Ibu aja udah lupa kemarin makan apa, betul gak saudara? Padahal kemarin makan enak, makan apa ya kemarin ya, lupa ya. Tapi kalau me time sama Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera yang luar biasa saudara. Makanya ambil waktu me time dengan benar bagi kita yang sibuk atau sok sibuk ya. Bapak Ibu ambil waktu yang tenang sama Tuhan ya. Kalau setahun ambil berapa lama lebih lama Bapak Ibu ambil waktu sama Tuhan ya. Saya sudah lama
melayani hampir 30 tahun, nggak pernah sabat secara waktu panjang sampai 2021, ambil waktu sebulan waktu pandemi itu cari Tuhan ya. Kita sebulan nggak pelayanan, kita ambil waktu teduh sama keluarga, pergi ke Bali, ambil waktu cari Tuhan ya. Sebulan banyak Tuhan bicara sama saya. Nah inilah waktu-waktu kita sabat atau solitude dengan Tuhan. Amin. Ya, berikutnya sekarang berdiam diri. Ini beda sama tadi. Kalau tadi menyendiri, ini berdiam diri. Ini cocok bagi orang-orang yang kebanyakan ngomong, saudara. Senggol sebelahnya, kamu tipenya kebanyakan ngomong gak saudara? Ya, over talking ya, cerewet. Orang yang suka maaf ya, bocor mulut ya, orang yang kadang suka potong pembicaraan orang ya. Jadi kita terlalu banyak bicara, kita kurang mendengar. Ini tepat sekali ya, disiplin berdiam diri sekaligus mendengar dengan penuh perhatian. Ya, Yakobus 1 ayat 19 kita baca bersama 2-3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi yang emosional pasti cocok, yang subuh pendek ya pasti cocok. Kenapa? Kita nggak dengar lengkap udah keburu marah, betul nggak? Kita nggak cek recheck sama pihak lain udah keburu emosi. Nah ini tipe-tipe orang yang begini ya. Ini juga buat saya banget ya, karena apa, saya sendiri tipe orang yang kadang suka motong pembicaraan, khususnya pembicaraan istri. Nah istri saya udah ngomel-ngomel, kalau dia di sebelah saya dia pasti cubit saya. Diem, kasih kode dia, jangan banyak ngomong, ntar salah. Nah gitu ya. Nah orang yang banyak ngomong pasti banyak kemungkinan melanggar. Kenapa? Kita banyak ngomong, bisa banyak salah ngomong, betul. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan belajar mendengar. Mendengar, menyimak, mendengar. Dan banyak bertanya, bukan banyak ngomong. Nanya, sampai kamu tahu maksudnya. Dengar dan mendengar dan sampai memahami apa yang dimaksud. Saya orangnya gak sabaran Bapak Ibu. Kadang kalau orang konseling, aduh ini belintat-pelintut ngalor ngidul, langsung aja saya potong. Langsung aja Bu, masalahnya apa ya? Gitu. Orang bilang, Pak saya belum cerita Pak. Ya Ibu tuh udah 30 menit cerita gak jelas nih masalahnya di mana. Nah harus belajar Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang dominan, yang intim, orang-orang yang suka banyak bicara, perlu belajar berdiam diri. Tapi disiplin ini gak cocok bagi para pendiam ya. Kalau pendiam malah harus banyak ngomong. Atau yang terlalu pasif, ya kamu yang aktif ngomong lah, berani ngomong lah, ini gak cocok. Ini disiplin bagi orang yang over talking, potong pembicaraan. Senggol sebelahnya, kayaknya cocok gak disiplin ini buat kamu? Coba, atau buat saya ya, cocok gak? Ada yang cocok gak? Siapa yang merasa ini disiplin buat saya? Ini cocok banget buat saya, angkat tangan. Silakan, ayo jujur. Ada? Ada ya Bapak Ibu ya. Yang lain pendiam-pendiam semua emang nih? Enggak lah ya. Nah, cocok ya, yang subuh pendek apalagi ya, belum apa-apa udah marah padahal nggak tahu masalahnya ya. Nah ini cocok banget ya. Oke, ya attentiveness and silent. Berikut, disiplin pengalihan dan memandang. Ini adalah disiplin shifting. Ini ngadepin semua godaan, ini mujarab. Ya, obat mujarab buat ngadepin serangan musuh lewat serangan pikiran, serangan mata, telinga, apa aja dah lewat segala panca indera masuk ya. Ini membuat kita kalah dan jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat ke-11, mari kita baca 2-3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa ada kata memandangnya? Karena badan kita masih ada yang sekarang ini, tapi mandangnya bagaimana? Mandangnya manusiamu yang lama sudah mati bagi dosa. Artinya sudah mati bersama Yesus. Waktu engkau percaya Yesus. Bahkan waktu dibaptis sudah dikubur bersama Yesus. Dan kamu bangkit dengan ciptaan baru, manusia baru. Katakan sama-sama, saya ciptaan baru. Saya manusia baru. Amin. Manusia lama sudah mati, katakan. Dan sudah dikubur. Nah, oke, jadi Bapak Ibu yang diserang ini sekarang manusia baru. Tapi kita punya manusia lama, hidup lama yang membuat kita gampang digoda. Jadi orang lahir baru jarang buat dosa baru.
Itu prinsip ya. Orang lahir baru jarang buat dosa baru. Rata-rata kita jatuh di dosa lama semua. Manusia lama kita. Dulu kita terikat dosa, punya kebiasaan buruk. Nah waktu kita bertobat kita udah tinggalin. Tapi satu waktu ditembak, balik lagi jatuh di dosa lama semua kan. Dosa-dosa dulu kayak bangkit lagi kan. Padahal kita udah manusia baru. Nah apa yang dilakukan? Kamu lawan itu godaan dengan berkata saya sudah baru ciptaan baru. Yang kamu goda manusia lamamu sudah mati kok, udah dikubur. Saya sekarang tidak suka dosa itu. Jadi dilawan, ditolak dengan confession, dengan pengakuan bahwa kamu udah ciptaan baru. Itu penting, kenapa? Godaan itu cuma tipu-tipu. Tapi kalau kita terima, kalah kita, jatuh lagi kayak manusia lama lagi. Padahal kamu sudah merdeka dan sudah manusia baru. Jadi pasti dilawan Bapak Ibu, kita tolak yang sudah lama itu sudah lewat, sudah dikubur. Saya tidak lagi hidup dengan dosa itu. Jadi kita lawan aja. Iblis langsung kalah kalau kita lawan dengan pernyataan firman yang tadi, Roma 6 ayat 11. Jadi inilah cara satu-satunya kita melawan dosa dengan kita menolak langsung kalau ada godaan manusia lama. Amin. Ya, tepok sebelahnya, manusia lama jangan dipelihara, udah dikubur katakan sebelahnya. Itu mayat ya, sudah dikubur, udah selesai. Ya, kita jangan rawat terus itu manusia lama ya. Kita selalu confess saya manusia baru, ciptaan baru. Nah, langkah berikutnya adalah dengan lanjut disiplin yang sesuai yaitu disiplin chastity atau kesucian atau kemurnian. Ini khusus kalau ngadepin dosa-dosa kenajisan atau percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7 dan 8. Mari baca bersama. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita dihadapi dosa-dosa percabulan, gak ada cara lain kata Alkitab, cara satu-satunya menjauhi atau lari daripadanya. Ya, tanya sebelahnya, kalau ada digoda dosa percabulan, lari mendekat atau lari menjauh? Lari menjauh ya, jangan lari mendekat. Percabulan hanya ada satu resep, jangan lanjutkan. Lari, hindari, itu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba atau bapak-bapak khususnya lagi lihat handphone tiba-tiba ada notifikasi yang nggak benar saudara ya, kenajisan. Cara satu-satunya apa? Ya tutup udah. Kalau Bapak Ibu nikmati udah susah itu Bapak Ibu. Apalagi iblis berkata renungkan siang dan malam, udah jatuh, udah pasti kalah itu udah. Sehebat-hebatnya kita nggak ada yang menang Bapak Ibu. Mau pakai bahasa roh juga nggak ada gunanya Bapak Ibu kalau melototin itu. Mendingan langsung lari daripadanya. Amin. Jadi dalam hidup kita harus tahu percabulan nggak ada yang bisa menghadapi dengan sok-sokan. Cara satunya jauhkan dirimu daripadanya. Makanya dalam hidup kita berkomunitas Bapak Ibu, kalau apalagi sudah menikah Bapak Ibu hindari hubungan yang lebih intens dengan lawan jenis. Apalagi konseling lawan jenis. Makanya kita para konselor, PA, PKS, pelayan tolong ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang lawan jenis yang mau konseling sama kamu, please dari awal mendingan kasih pasanganmu. Jangan kamu layani. Kenapa? Kita sih mungkin gak ada apa-apa, tapi bisa aja tuh orang emang ada apa-apa sama kita kan. Mana kita tahu, dia goda kita, naksir kita. Ya kita mana tahu motivasinya, mendingan dari awal kasih ke istri kita. Betul gak saudara? Atau yang wanita kasih ke suami kita. Kalau enggak apa, ya nanti udah terlalu jauh. Masalah begini terjadi loh di gereja. Mungkin masih selingkuh by chat ya, bukan selingkuh secara hubungan suami istri. Selingkuhnya chat-chatannya udah intens, udah dalam gitu. Kita udah kasih bukti nih. Istrinya udah, Pak ini suami saya nih. Sama nih satu orang di jemaat nih Pak. Lihat chatnya Pak, di screenshot. Aduh saya bilang, wah udah kelewatan sih. Udah mesti dipanggil nih suamimu. Kenapa sampai begitu dalam sama wanita itu? Karena udah gak tepat saya rasa. Hubungan pembicaranya udah gak benar saya. Nah saudara tolong ya,
tepok sebelahnya, jauhkan dirimu dari percabulan. Ya, hindarkan dirimu dari percabulan. Amin. Ya udah tau lah ujung-ujungnya kemana. Kalau nggak dicegah ya pasti jatuh lah ya. Jadi sekali lagi pornografi, lawan jenis semua kalau udah masuk dengan dosa moral begini saudara, nggak ada cara lain, harus langsung lari. Amin. Berikutnya, disiplin kerahasiaan. Ini beda lagi kisnya, secrecy. Mari baca Matius 6 ayat 1 dan 2. Ya, 2, 3. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ini orang ahli Taurat, orang Farisi, ternyata dia melakukan hal yang baik, ya kewajiban agama, tapi motivasinya apa? Supaya dilihat orang. Jadi yang diserang bukan aktivitasnya tapi motivasinya. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Jadi apa ini Bapak Ibu? Orang yang suka ingin menunjukkan ke orang lain, ke publik khususnya, bahwa dia itu oke, bahwa dia bisa ini, bisa itu. Banyak kasus kita sebetulnya maaf ya, pamer sebetulnya. Nah apa yang sekarang zaman ini media yang apa? Ya sosmed lah. Kalau kita posting sesuatu di IG kita, di Facebook kita, pertanyaannya ya memang orang berkata, Kak itu kan masalah saya punya ya namanya juga kehidupan, kita punya record lah ya. Kita udah pernah makan ini, kita udah pergi ke sini, kita udah ngapain, oke lah ya. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, oke, tapi apakah ada motivasi untuk kamu mejeng? Kalau ada motivasi begitu, hatimu udah gak lurus, udah gak murni gitu. Dan apakah postingmu membangun orang atau mencobai orang? Terus dia bilang, iya terserah orang dong Kak, saya mah murni-murni aja, kalau orang iri hati sama saya mah dia yang salah dong. Oke, tapi saya yakin semua kita kalau punya melakukan dengan murni, itu pun jadi berkat pasti. Tapi kalau hatimu gak murni, hal yang sama kamu lakukan mencobai orang, menggoda orang. Karena ketidakmurnianmu juga transfer dari posting kamu. Itu gak bisa dipungkiri, posting yang sama oleh orang yang murni sama orang yang gak murni, akibatnya beda. Kenapa? Itu spirit. Betul gak saudara? Kalau kamu posting sesuatu buat mejeng, ya orang bisa tergoda untuk ya jadi jatuh. Tapi kalau kamu posting untuk sekedar ya itu jadi semua kita punya catatan aja Pak. Sekali lagi ujilah hatimu. Semuanya apakah untuk kamu benar-benar apa adanya ataukah kamu untuk kamu pamer, mejeng. Apalagi banyak orang sekarang Bapak Ibu. Kita tahu rumah tangganya berantakan. Tapi di IG-nya, di postingnya dia akrab sama istrinya. Padahal kita tahu rumah tangganya kacau balau. You ngapain pura-pura mesra sama istrimu? Padahal lu berantem sebetulnya. Cuma tolong loh sama istrinya. Kita kasih tahu orang lain ya kita udah akuran. Padahal belum lagi. Kenapa kamu munafik? Kenapa kamu pura-pura? Itu lebih kacau lagi saudara. Yaitu yang dilakukan ahli Taurat orang Farisi. Hatinya nggak taat mengasihi Tuhan tapi hatinya buat pamer sama orang-orang. Nah, tapi beda kalau kita akuntabilitas di pemuritan ya. Kalau kita misalnya melakukan ketaatan terus kita posting pada pemurid kita, Kak saya udah lakukan apa yang kakak minta ya, saya udah taat kakak, saya udah beresin sama dia Kak. Itu nggak apa-apa, itu akuntabilitas untuk kita report apakah progres yang sudah kita buat di hadapan pemurid kita dan Tuhan. Itu adalah sesuatu akuntabilitas. Jadi katakan sebelahnya, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi, katakan. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Ya diam-diam kalau kamu taat Tuhan hargai kamu. Kalau kamu mau report di pemuritanmu oke. Tapi gak semua harus diposting bukan? Karena apa? Ya jaga hati juga sih. Kalau kita ingin mejeng itu membuat kita jadi cemar hati kita. Amin. Ya itu rahasia ya. Berikutnya adalah kesederhanaan. Ya mirip tapi ini ada lebih dalam. Kesederhanaan itu rasa cukup. Yuk kita akan baca
di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Yuk 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi Bapak Ibu gini, bagi kita yang punya kapasitas untuk memang membeli ini dan itu, pergi ke sini dan ke situ, oke lah ya, kita punya kapasitas kemampuan. Ini penting. Apa engkau memiliki standar rasa cukup? Kalau engkau nggak punya rasa cukup, memang kamu mampu. Misalnya dia nggak punya rasa cukup soal gadget. Selalu gadget yang terbaik, yang terbaru dia pasti update, dia pasti beli lagi. Dia pasti ganti lagi, dia ganti lagi. Pertanyaannya, apa perlu? Bukankah gadgetmu yang lama itu sudah cukup? Nah rasa cukup itu penting. Kalau enggak, kamu mau ya enggak mau ketinggalan aja bukan? Kamu mau eksis dengan gadget terbarumu. Nah itulah enggak ada rasa cukup berarti, enggak ada contentment. Kalau engkau punya hobi di otomotif, kamu punya kapasitas untuk beli mobil yang lebih baik. Tapi masalahnya, apa perlu selalu ganti mobil yang lebih baik? Bukankah mobil yang sebelumnya juga udah cukup? Nah rasa cukup itu kita mesti putusin. Karena kalau kita punya income sekian, otomatis pengeluaran kita masih di bawahnya kan. Masalahnya income-nya naik. Pertanyaannya apakah gaya hidupnya perlu naik? Nah itulah rasa cukup di situ. Rasa cukup kita patok segini. Mau naik income-nya belum tentu naikin gaya hidup. Kenapa? Tuhan mau kita boleh jadi berkat bagi yang lain. Betul gak saudara? Enggak selalu jadi gaya hidup buat dirimu sendiri kan? Itulah standar rasa cukup atau belajar kesederhanaan. Sekali lagi standar sederhana memang beda-beda tiap orang. Tapi tiap orang mesti set up standar rasa cukupnya. Kalau enggak kita benar-benar akan jatuh. Tiap orang beda-beda lah godaannya. Ada yang kalah di gadget, ada yang kalah di otomotif, ada yang kalah di pakaian, ada yang macam-macam beda lah ya. Standar dia kalau di situ udah kayak boros punya itu. Dia nggak bisa nggak bisa hemat di situ. Kenapa? Dia ingin ya eksis dengan dia punya ini dan punya itu. Ini sekali lagi bicara kesederhanaan. Yang lebih parah kalau dia nggak punya kapasitas, dia paksakan lewat apa? Ya pinjol, utang untuk sekedar gaya hidup. Wah, itu lebih kacau lagi Bapak Ibu. Sekali lagi punya rasa cukup. Beritahu sebelahnya kuncinya di rasa cukup katakan. Ya, rasa cukup itu penting. Dah cukup aja. Sekali Bapak Ibu set up harus punya yang terbaik, yang terbaru, kacau Bapak Ibu. Bapak Ibu gak ada batasannya dan gak akan bisa rem. Kenapa? Kita mau eksis dan update terus. Sehingga kita akan jadi boros dan hidupnya tidak jadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan berkati kita harus pertanggungjawabkan itu bukan milik kita. Semua itu dari Tuhan yang empunya sumbernya. Amin. Berikutnya, nah lebih dalam lagi ya pengorbanan. Pengorbanan ini bukan cuma uang pasti, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan apalagi. Jadi kita udah nolong orang malah disalahin, nah itu prosesnya ya. Kita juga bantu orang malah difitnah begitu ya. Nah firman Tuhan berkata tiada pengorbanan ya, tiada kemuliaan tanpa pengorbanan. A.W. Tozer berkata, the glory of God always comes at the sacrifice of self. Jadi kemuliaan Tuhan selalu datang saat kita rela berkorban dengan ego kita. Ketika engkau berani menyangkal diri untuk dirimu, maka Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan dengan pengorbanan, selalu Tuhan yang dipermuliakan. Karena diri kita yang malah rugi dalam arti korban tadi ya. Kita yang disalahin, kita harus korban waktu, tenaga, nolong orang capek-capek. Tapi itu semua demi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bagi kita yang hitung-hitungan, waduh gak siap terima gitu. Kenapa mesti gua lagi yang berkorban gitu. Bapak Ibu berapa hari yang lalu kami ada rencana mau pergi sama family. Tapi mendadak kemarinnya ada telepon dan ada jemaat yang punya problem serius dan sangat urgent. Akibatnya apa? Semua rencana kita bubar semua. Saya bilang
Ya sama anak-anak sama istri kita harus beresin ya. Jadi tolong cancel semua jadwal. Kenapa? Besok kita alamat seharian handle ini kasus. Udah benar dari pagi sampai sore. Handle kasus itu dengan pihak-pihak yang terkait dan akhirnya puji Tuhan beres. Nggak ada masalah sih korban cancel rencana family untuk besok itu. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita utamakan dulu ada depan kita jemaat yang punya problem serius. Dan harus diutamain. Udahlah, saya bilang ya nanti reschedule lah, atur hari lain. Bapak Ibu, hal begini kalau kita biasa alami, kita belajar memang korbankan semua kepentingan. Sampai suatu hari memang Tuhan bilang, kamu sudah bisa menikmati apapun yang kamu korbankan itu gak akan ada yang sia-sia. Kamu lihat orang pulih, orang breakthrough, dan itu hasilnya memuliakan nama Tuhan. Dan keluarga kita pun menikmati. Oke, puji Tuhan ya Pak, jadi berkat, puji Tuhan ya kita bisa tolong orang. Itu hal yang lebih indah daripada sekedar jalan-jalan keluarga, oke lah. Atur waktu juga bisa, atur waktu lain. Tapi orang lagi urgent, kenapa kita harus gratisin, kita harus ya tolongin gitu ya saudara. Jadi inilah belajar berkorban ya. Apalagi orang yang mengasihani diri. Mengasihani diri gini loh, dia gak mau nolong orang karena dia merasa orang yang paling malang. Jadi dia yang harus dikasihani, nah ini repot saudara. Banyak orang merasa paling malang di dunia ya. Coba lihat sebelahnya, ada orang malang mungkin di dunia ini. Gue paling susah deh, di gereja ini gue yang paling susah deh. Kalau orang begitu biasanya gak mau nolong orang, karena dia mau ditolong ya. Gue minta ditolong, gue minta diperhatiin gitu ya. Nah orang begini cara sembuhnya gimana? Biasanya kalau orang yang merasa paling malang, kita ajak ketemu orang yang lebih malang dari dia. Supaya dia tahu diri, lu tuh gak seberapa lagi malangnya lu. Ada orang lebih susah. Dan dia gak bersungut-sungut kayak kamu. Dia gak ngomel-ngomel kayak kamu, dia menang loh. Dia jadi berkat loh. Kamu udah segitu aja udah merasa heboh banget gitu. Seluruh dunia mesti mikirin kamu gitu. Ya, padahal banyak orang jauh lebih sulit loh. Tapi dia responnya benar. Amin. Ya, jadi banyak orang yang mengasihin diri masih sembuh Bapak Ibu. Lihatlah hidupmu. Apakah engkau hanya mikirin dirimu sendiri dan menuntut orang lain tolong kamu? Makanya kamu gak pernah korban nolong orang. Korban waktu, tenaga, uang buat orang lain. Belajarlah rela berkorban ya. Senggol sebelahnya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kan gak pernah hitung-hitungan sama lo. Betul gak? Mana Tuhan pernah hitung-hitungan sama kita? Kita pasti ditolong Tuhan. Masa kita hitung-hitungan sih nolong orang? Inilah Bapak Ibu rela berkorban. Ingat loh ketika engkau berkorban jangan pernah ungkit-ungkit balas budi. Karena kau pasti kecewa. Belum tentu orang yang kau tolong mengerti terima kasih sama kamu. Belum tentu. Sebodoh amat kita tolong aja, tulus-tulus aja. Tuhan yang tahu lah ya. Kalau orang yang respon beda-beda. Hari ini belajarlah sacrifice ya. Nah beberapa lain kita bisa singgung karena ini daftar yang kita gak bisa jelasin satu persatu. Disiplin bersyukur bagi yang suka bersungut-sungut. Ada orang omongannya negatif melulu. Ketemu orang seperti itu diajarin tolong Pak bersyukur. Masa sih Bapak gak ada yang bisa disyukuri sama Tuhan selama Bapak Ibu hidup kenal Tuhan? Coba ingat-ingat Bapak. Coba ingat-ingat Tuhan tuh udah baik kayak apa sama Bapak. Nah orang begitu mindsetnya diajarin lihat kebaikan, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apalagi disiplin mengasihi dan mengampuni. Ini cocok bagi orang yang selalu dilukai, selalu diperlakukan gak adil. Merasa paling malang tadi ya. Orang begini kayaknya punya hak untuk sakit hati. Enggak lah. Kalau Bapak Ibu selalu disakiti terus Bapak Ibu izinkan sakit hati tetap Bapak Ibu salah. Kenapa? Hidup kita udah diampuni, dikasih Tuhan tak bersyarat. Kenapa kita nuntut orang menerima kita dan mengasihi kita juga tak bersyarat? Belum tentu. Orang banyak yang mungkin ya membenci kita, melukai kita. Tapi kita yang mengasihi tak bersyarat karena kita sudah menerimanya tak bersyarat juga. Amin. Jadi ini disiplin mengasihi dan mengampuni khususnya bagi orang-orang yang punya orang-orang sulit dalam hidupnya ya. Lain lagi disiplin tunduk dan taat sama otoritas. Ini tipe orang-orang yang memang punya problem sama otoritas. Biasanya kalau dia bentrok sama otoritas, dia ngotot, akhirnya otoritasnya putusin yang berbeda, dia gak terima gitu. Nah belajarlah di dalam hidup ketika engkau berbeda sama otoritas, kamu cerita pendapatmu, akhirnya keputusannya beda sama engkau.
Apakah engkau bersedia menerima dan mendukung keputusan itu? Banyak orang di pertemuan udah beda pendapat, akhirnya putusannya A, kamu ngotot B. Tapi kalau udah sepakat A, mestinya kita dukung. Tapi orang yang gak tunduk dan taat belajar apa? Pulang pertemuan, ngomel-ngomel, tadi tuh rapat ngaco, gue maunya B gak disetujui tuh. Dia ngomel-ngomel, kenapa? Tetap gak bisa terima keputusan bersama. Nah kita harus belajar Bapak Ibu. Orang ini mungkin banyak luka sama otoritas sehingga dia merasa apa yang dia mau gak didengar. Akibatnya dimanapun dia sensitif. Belajarlah engkau ketika sampai satu titik otoritasmu menetapkan sesuatu hal, belajar tunduk dan dukung sepenuhnya. Amin. Ini cocok bagi kita yang gampang berontak ya. Yang terakhir, disiplin berpuasa ya. Kalau berpuasa pasti bagi kita yang sulit menguasai diri ya. Kita berpantang di jam-jam tertentu untuk tidak makan, gunakan itu untuk jurnal, gunakan untuk sabat, gunakan menyendiri, semua bisa kombinasi. Tapi saya mau tekankan Bapak Ibu, daftar disiplin ini kita bisa doakan dan kita pilih mana yang kita butuhkan. Kenapa? Tiap orang beda kasus soalnya. Tapi ketika kita lihat, oh saya butuh ini. Nah di dalam komselmu tolong didiskusikan ya minggu ini supaya kita bisa terbuka apa disiplin yang saya perlu lihat situasi saya. Terbukalah dan kamu minta komunitasmu mendukung engkau. Dan jangan buru-buru ganti. Butuh waktu 2-3 bulan konsisten sampai engkau menang. Ya kebiasaan baik itu katanya minimal 49 hari. Kamu hidupin dan kamu akhirnya menjadi gaya hidup. Sampai kamu tidak lagi bergumul karena apa? Udah jadi new habit, good habit ya. Karakter yang baru ya minimal 49 hari ya butuh waktu. Tapi lebih lama lebih baik. Artinya apa? Kamu gak perlu tersiksa lagi. Orang yang biasa berpuasa gak ada tantangan, gak ada kendala. Udah biasa Kak. Orang yang belajar apa ya hidup sederhana juga udah biasa. Dia gak merasa menderita. Kak saya udah gak tertarik lah mesti punya ini punya itu. Saya gak butuh kok Kak. Yang saya butuhkan ini ya cukup lah saya puas. Nah orang begini melewati disiplin dan akhirnya dapat kemenangan. Hidupnya berubah saudara. Buah-buah roh muncul dalam kehidupannya. Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu bertumbuh dan berubah serupa Kristus? Kita perlu disiplin rohani Bapak Ibu. Kekristenan sejati justru membuat disiplin rohani itu limpahan kasih karunia Tuhan atas hidupmu. Tuhan ingin mencurahkan begitu banyak berkat kalau engkau bisa dipercaya sama Tuhan. Orang-orang yang mendisiplin dirinya adalah murid Kristus. Kata disiplin artinya disciple. Murid pasti disiplin. Disiplin ini berguna buat hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita mau datang dengan apa adanya. Yes Lord, makasih Yesus. Amin. Benih itu jatuh ke tanah dan mati. Amin. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, Kau semakin bertambah. Amin. Memikul salibku,
setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Mari katakan sama-sama, Kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah. Semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Memikul salib, memikul salibku di setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Apakah semakin kita mengikut Yesus, kita yang semakin menonjol, kita yang semakin tampil, ataukah Yesus yang semakin terlihat? Yesus yang semakin dipermuliakan dan diri kita yang tidak ada apa-apanya. Apakah engkau selama ini lebih menonjolkan, mengutamakan Yesus? Dia semakin bertambah-tambah terlihat dalam kehidupanmu. Tuhan, ampuni aku kalau aku banyak kali lebih memikirkan kepentinganku sendiri, kedaginganku, dengan berbagai alasan-alasan, supaya aku yang menikmati dan aku lagi. Tapi hari ini aku belajar, justru ketika memikul salib menyangkal diri, Tuhan yang dipermuliakan, dan itu indah yang luar biasa Tuhan. Hidupku mengalami keindahan damai sejahtera ilahi. Dan aku boleh melihat, sungguh hanya Dia yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Hari ini apa yang menjadi kedaginganmu? Apa yang menjadi kadang kekalahanmu dalam godaan dan cobaanmu? Mari hari ini datang pada Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara satu demi satu. Ada disiplin-disiplin yang aku hindari, tapi itu butuh sebagai obat bagi problemku. Menjadi alat Tuhan mengubah aku. Aku mau layani, lakukan itu dengan kasih karunia. Aku mau lewati ini dengan pertolongan-Mu ya Bapa. Aku butuh itu ya Bapa. Makasih Tuhan. Berapa banyak saudara, engkau yang berapa kali tertuduh lagi, jatuh lagi, tertuduh lagi. Ini waktunya Tuhan mau bangkitkan engkau menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan mau bawa engkau di jalan kemenangan. Itu yang sudah dirancangkan Tuhan bagi setiap orang percaya, setiap anak-anaknya. Tidak ada yang Tuhan izinkan kita kalah dan jatuh dan jatuh. Tuhan rindu sekali membawa kita hidup di jalan kemenangannya. Siapkan dirimu. Banyak hal yang kita harus sangkali yang menggoda kita jatuh lagi. Itu semua tipuan iblis yang membuat kita jatuh lagi saudara. Tapi ketika kita tahu kebenaran yang sejati yang memerdekakan kita, kita dengan sukacita memilih untuk hidup dalam disiplin. Dan ketika kita lewati itu, kita akan alami kemenangan, kemerdekaan yang sejati. Itu yang membuat kita terima kasih Tuhan. Itu membuat aku jadi benar-benar mengalami kasih karunia-Mu yang luar biasa. Mari saudara ambil waktu berdoa. Katakan keputusan-Mu pada siang ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak mau kalah. Aku gak mau ditipu. Aku gak mau diseret oleh segala godaan dunia dan kedaginganku. Aku tahu Tuhan, berjalan bersama Yesus itu aku tidak pernah sendirian. Berjalan bersama Yesus itu aku benar-benar bersama Engkau. Tuhan tinggal di dalamku, menuntun aku langkah demi langkah. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Yes,
tiap saat, tiap waktu hidup di hadirat Tuhan. Itu yang terindah dalam hidupku. Aku tidak izinkan sedetik pun iblis menabur kesia-siaan dalam benak pikiranku. Aku tidak izinkan tubuhku dipakai untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Semua yang aku miliki pun semua kasih karunia dari Engkau saja semata-mata. Bukan membuat aku jadi sombong dan tamak. Aku tidak mau melupakan Engkau yang jadi sumber kehidupanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar aku Tuhan mendisiplin dagingku, mendisiplin egoku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati umatmu, para pemenangmu di hadapan ini, di hadapan Engkau ini Bapa. Inilah kami semua jemaat Tuhan di tempat ini, Abalaf Kelapa Gading. Kami rindu menjadi umat pemenang lebih dari pemenang. Makasih ya Tuhan. Hamba persembahkan jemaat ini Tuhan menjadi orang-orang yang dalam tuntunanmu berjalan bersamamu setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang terima kebenaran ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita juga ambil kesempatan ini untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, bertahun-tahun kita sudah mengganti waktu kita dulu memberi, ya dulu tidak pakai amplop, kita pakai uang. Kadang uang itu maaf ya, udah dilipet, dibecek-becek, dicemplungin saudara. Yang repot penghitung keuangan perlu setrika khusus saudaraku. Karena apa? Udah kagak jelas itu duitnya saudara. Masuk ke bank, si bank selalu bertanya, ini dari gereja ya? Kenapa? Uangnya lecak-lecak semua saudara. Tapi itu sudah lewat. Kita belajar dengan amplop beri yang terbaik. Sekarang kita sudah ada media transfer, QRIS ya, saudara bisa lakukan semua. Tapi kadang kita kehilangan satu makna ketika memberi persembahan itu suatu bagian penyembahan. Kadang Bapak Ibu datang ke gereja, ambil dari usher atau Bapak Ibu sudah bawa dari rumah, Bapak Ibu main cemplungin di peti atau kotak persembahan. Bolehkah setiap saat kita jangan lakukan itu sebelum kebaktian? Kita mau bersama-sama melakukan ini sebagai worship kita. Kita memberi dengan rasa hormat, kita tidak lagi edarkan, tapi kita ketika masukkan ke peti, itu tindakan worship kita dengan respect sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, yang sudah menyiapkan maksudnya Bapak Ibu bisa pegang ini. Bapak Ibu nanti kalau minggu depan Bapak Ibu di minggu ini transfer, Bapak Ibu mungkin gak ada bukti transfer, Bapak Ibu tulis saja di amplop. Jumlahnya transfer tanggal berapa. Tetap Bapak Ibu sudah tulis di dalam slipnya Bapak Ibu ada tindakan worship. Menyembah kepada Tuhan. Amin. Itu tindakan penting. Karena bukan uangnya, hatimu yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya, oke Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang sudah bawa amplop boleh. Bapak Ibu yang udah transfer dan akan transfer cukup angkat tangan. Kita sama-sama berdoa. Mari bangkit berdiri. Kita datang bagi yang sudah mempersiapkan di amplop atau Bapak Ibu yang sudah transfer atau akan transfer angkat tangan saja. Bapak Surgawi, ini kami umat-Mu datang dengan rasa hormat dan respek kepada Tuhan. Kalau kami bisa memberi persepuluhan, janji iman baik itu misi maupun pembangunan gedung dan ucapan syukur kami, itu tanda bahwa hidup kami milik-Mu dan semua yang kami miliki pun sumbernya daripadamu. Ini suatu kehormatan kami mengasihi Engkau dengan kami menabur, memberi yang terbaik kepadamu ya Bapa. Tanda penyembahan kami kepada Allah yang kami kasihi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami Tuhan menerima berkat daripada Tuhan, angkat tanganmu. Bapa Sorgawi melimpahkan berkat bagi setiap anak-anaknya. Dengan kasih Yesus yang melimpah dalam hatimu, meluap-luap sampai kepada setiap orang yang kau jumpai. Dan Roh Kudus menyertai melindungi engkau dimanapun engkau pergi, menjadi alatnya, jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday, God bless you all.